Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk perwakilannya memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum dimulai pelajaran pada pertemuan kali ini, silakan sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, kakak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Lutfia, Yang kedua Nazila. oke. Selanjutnya yaitu untuk apa, duduknya agak geser. Nah, ini geser. Nah, udah. Oke. Untuk pertemuan kali ini sudah tahu apa yang mau dibahas. Kemarin kan pada pertemuan yang sebelumnya yang kemarin itu sudah disampaikan ya. Pada pertemuan kali ini membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Tujuan akidah Islam. Ya, tujuan akidah Islam sama Hubungan Islam, iman dan ihsan. ya. Sudah dipelajari ya berarti di rumah? Ya. Sudah. Oke, jika sudah berarti nanti paham apa yang akan dipelajari. Oke, sebelum masuk ke materinya, di sini kakak akan menyampaikan tujuan atau manfaat mempelajari akidah Islam, yaitu yang pertama, memperoleh petunjuk hidup yang benar. Maksudnya dengan kita mempelajari akidah Islam, kita akan menjadi tahu mana yang benar dan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Terus yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan yang akan membawa kerusakan dan jauh dari kebenaran. Ya. Dengan kita mempelajari akidah Islam juga, kita akan tahu bahwa kita itu bahwa kita itu harus percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu tidak berhak kita percaya. Maksudnya bukan percaya dalam hal omongan atau apa, tapi dalam hal untuk memberikan sesuatu yang benar-benar hanya Allah yang bisa ngasih gitu. Soalnya kayak ini, minta hujan. Kita minta hujan dengan cara datang kepada dukun,
kita dengan cara minta kepada pohon dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Makanya dengan kita belajar akidah Islam ini, kita menjadi tahu bahwa kita semuanya menginginkan hujan atau menginginkan panas, ya kita bisa berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya itu memperoleh ketenangan hidup karena ada hubungan batin dengan Sang Pencipta, yaitu tadi seperti yang sudah dijelaskan pada poin yang kedua tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak mudah terpengaruh dengan dunia yang sifatnya hanya sebentar, yang kekal itu di akhirat. Nah, dengan kita belajar akidah Islam ini juga kita tahu bahwa kita hidup pasti akan kembali seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu silahkan kalian amati dan perhatikan gambar yang telah ada di materi yang telah kakak berikan tadi. Kalian amati, di situ kan ada gambar tentang keindahan alam, terus tata surya, terus seperti gambar apa ini ya? Alam semesta berada dalam sebuah terangkat alam sah. Ya, seperti itu. Nah, silahkan kalian amati. Nanti jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan. Oke, jika sembari mengamati gambar itu, silahkan kalian dengarkan juga video yang berkaitan dengan gambar di situ. Kelihatan? Mengapa trompet dijadikan pertanda hari kiamat? Bagaimana? Betul trompet sangkakala malaikat Israfil? Benarkah Allah sudah menurunkan trompet malaikat Israfil? Mengapa trompet dijadikan pertanda kiamat? Sangkakala merupakan sebuah trompet yang menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Malaikat yang mendapat tugas meniup trompet sangkakala adalah malaikat Israfil. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka memilih menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Adapun jarak antara tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil dijelaskan dalam hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jarak antara dua tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Hadis riwayat Bukhari. Tentang alasan trompet dijadikan pertanda hari kiamat dijelaskan dalam sebuah hadis. Hadis tersebut menerangkan bahwa sangkakala ditiupkan bentuknya seperti trompet. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ada orang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, apa itu asyik? Beliau menjawab, takut yang akan ditiup. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sangkakala dengan asyik. Imam Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarhul atau Ibnu menjelaskan,
mengapa trompet sangkakala dijadikan sebagai apa-apa akan datangnya hari kiamat, termasuk keimanan terhadap hari akhir, adalah beriman dengan wujudnya sangkakala pada hari kiamat. Lalu seperti apa wujud trompet sangkakala itu? Kita tahu bahwa malaikat Israfil yang mendapat tugas meniup sangkakala sebagai tanda hari akhir. Diriwayatkan bahwa malaikat Israfil memenuh sangkakala itu di atas pinggang kanannya, sedangkan kepala sangkakala berada tepat di depan mulutnya. Dan waktu ke waktu, ia selalu menanti kapan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang. Ketika masa dunia telah mencapai tujuannya, semakin dekatlah sangkakala itu ke wajah malaikat Israfil. Pada saat hari yang tidak akan tiba, malaikat Israfil akan mengumpulkan keempat sayap yang dikenakannya. Lekas, dia pun meniup sangkakala itu, maka hancurlah semua yang ada di dunia tanpa tersisa satu makhluk. Jelaskan dalam sebuah riwayat bahwa salah satu dari kedua telapak tangan malaikat Israfil ada di bawah bumi, dan telapak tangan lainnya ada di atas langit ketujuh. Pada saat sangkakala telah ditiup, malaikat Israfil pun mengambil semua makhluk yang bernyawa, baik di langit maupun di bumi. Dari gambaran ini, kita tentu bertanya-tanya, tentang bagaimana sebenarnya wujud sangkakala malaikat Israfil. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika tentang wujud dan bentuk sangkakala malaikat Israfil. Jadi pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sangkakala dipasrahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupnya kala hari kiamat telah tiba. Dijelaskan pula bahwa sangkakala itu memiliki 4 cabang, yang mana satu cabang berada di timur, satu cabang berada di barat, satu cabang berada di bawah bumi yang paling bawah, dan satu cabang berada di langit ketujuh yang paling atas. Dari sini menunjukkan bahwa sangkakala itu sangat besar melebihi langit dan bumi. Jadi hakikatnya kita semua hidup berada di dalam sangkakala malaikat Israfil tanpa disadari. Di dalam sangkakala tersebut terdapat pintu-pintu sejumlah rukun, mulai dari awal hingga akhir. Makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di langit maupun di bumi. Kemudian di dalam sangkakala itu terdapat 70 rumah. Satu rumah tempat roh para nabi, satu rumah tempat roh para malaikat, satu rumah tempat roh jin, satu rumah tempat roh manusia, satu rumah tempat roh setan, satu rumah tempat roh hewan melata, singa, semut, dan seterusnya, hingga sampai sempurna 70 golongan makhluk. Benarkah ilmuwan temukan trompet malaikat Israfil? Literatur Islam, baik itu dalil, Quran maupun hadis, telah banyak dijelaskan tentang trompet sangkakala malaikat Israfil. Berangkat dari situ, seorang ilmuwan mengklaim menemukan trompet malaikat Israfil beberapa tahun silam. Ilmuwan asal University, Jerman, bernama Profesor Frank Steiner, mendapat sebuah kesimpulan yang sangat menyenangkan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa alam semesta ini ternyata berbentuk seperti trompet. Penelitiannya ini menggunakan sebuah peralatan canggih milik NASA yang bernama Full Sensory Wave Unspectrograph. Profesor Steiner menemukan bahwa bagian ujung belahan alam semesta yang berbentuk trompet ini merupakan alam semesta yang tak bisa diamati. Sedang bagian depan, di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada, merupakan alam semesta yang masih harus diamati. Penemuan ini sejalan dengan penjelasan dalam sebuah dalil. Diriwayatkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah telah selesai mendirikan
Kita semua dan lakukan hal-hal yang diri. Al-Quran Surah Al-Qawan ayat 87. Secara kelima, kemampuan hadis tersebut dapat dibuktikan lewat DNA biologis. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ada bangunan besar yang tidak setengah kemungkinan yang aktif yang siap meletus kapan saja banyak Islam yang mendapat perintah untuk menyusahkan hal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Jika sudah tahu apa yang didapat dari video yang baru saja dilihat dengan gambar di sini. Sudah ada yang bisa menyampaikan salah satu apa yang kalian dapat atau apa yang kalian pahami mengenai video tersebut dengan gambar yang kalian amati? Jika ada, tunjuk tangan. Oke, silakan. Ya. Ada lagi? Oke, maksudnya yaitu tentang di sini kan dalam video tadi disampaikan tentang bahwa alam semesta dan seisinya itu berada di dalam sangkakala yang besar atau sangkakala malaikat. Nah, itu sesuai dengan gambar yang ada di sini ya. Di sini gambar ini kan menyatakan bahwa mengilustrasikan bahwa alam semesta itu berada di dalam trompet yang besar. Nah, dalam video tadi dijelaskan seperti itu. Nah, itu merupakan sudah sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan alam semesta ini bahwa akan ada hari kehancuran, yaitu dengan cara meniup trompet tersebut yang sudah dipasrahkan atau yang sudah dititipkan oleh Allah kepada malaikat. Nah, oke. Yang selanjutnya yaitu kalian buka cakrawalamu, yaitu tentang tujuan akidah Islam dan hubungan Islam, iman, dan ihsan. Oke, kakak minta salah satu untuk membacakan materi tentang tujuan akidah Islam. Yang siap membacakan materi tentang tujuan akidah Islam, tunjuk tangan. Oke, silakan berdiri di sini bisa. Ya, kawan ya. Silakan bacakan. Kewajiban bagi umat Islam dengan tujuan sebagai berikut. 1. Mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. 2. Memupuk dan membanggakan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Manusia adalah makhluk yang
cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri berketuhanan, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan, akal, dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. 3. Memelihara manusia dari kesyirikan. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan, perlu adanya tuntutan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kesyirikan selalu terbuka, baik syirik jali atau terang-terangan berupa perbuatan maupun syirik khafi atau tersembunyi di dalam hati. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. 4. Menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran, pendapat atau paham yang semata-mata didasarkan atau akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat. Selain itu, akidah Islam juga memiliki tujuan: 1. Untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah SWT satu-satunya, karena Dia adalah pencipta yang tidak dan sekutu baginya, maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan kepadanya satu-satunya. 2. Membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongan hati dari akidah. Karena orang yang hatinya kosong dari akidah ini ada kalanya kosong hatinya dari setiap akidah serta menyembah materi yang dapat diindera saja, dan ada kalanya terjatuh pada berbagai kesesatan akidah dan kafurafat. 3. Ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Karena akidah ini adalah menghubungkan orang mukmin dengan penciptanya, lalu rela bahwa Dia sebagai Tuhan yang mengatur. Akhirnya yang membuat tasyrik. Oleh karena itu, hatinya menerima takdir, dadanya lapang untuk menyerah lalu tidak mencari pengganti yang lain. 4. Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewangan dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Karena di antara dasar akidah ini adalah mengimani para rasul yang mengikuti jalan mereka yang lurus dalam tujuan dan perbuatan. 5. Bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik, kecuali digunakan dengan mengharap pahala serta tidak terlihat tempat dosa kecuali menjauhinya dengan rasa takut dari siksa. Karena di antara dasar akidah ini adalah mengimani kebangkitan serta balasan terhadap seluruh perbuatan. Nabi Muhammad SAW juga menghimbau untuk tujuan ini dalam sabdanya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu serta memohonlah pertolongan Allah, dan janganlah lemah. Jika engkau ditimpa sesuatu, maka janganlah engkau mengatakan, seandainya aku kerjakan begini dan begitu, akan tetapi katakanlah itu takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki Dia lakukan. Sesungguhnya mengandai-andai itu membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. 6. Menciptakan umat yang kuat yang menyerahkan segala yang mahal maupun yang murah untuk menegakkan agamanya serta memperkuat yang penyangga tanpa peduli apa yang akan terjadi untuk menempuh jalan itu.
7. Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala dan kemuliaannya. Oke, baik. Jika sudah, oke. Tujuan akidah Islam seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian, yaitu yang pertama untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, akidah itu diibaratkan seperti pondasi ketika membuat rumah ya. Nah, ketika pondasi itu lemah, maka bangunan itu pun akan ikut lemah. Nah, sama halnya dengan akidah. Ketika akidah seseorang itu lemah, maka iman orang tersebut juga akan lemah. Nah, pada saat iman seseorang itu lemah, maka akan mudah goyah, akan mudah terpengaruh dan lain sebagainya. Nah, di sini tujuan akidah Islam yaitu untuk memberikan petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus tujuan akidah Islam juga itu memiliki tujuan untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan sejak lahir. Manusia itu merupakan makhluk yang berketuhanan, apalagi di Indonesia. Nah, sejak lahir manusia itu cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri keberketuhanan, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, itu dengan kita mempelajari akidah Islam juga kita akan terjauh dari kesyirikan dengan cara menyekutukan Allah. Itu kita akan mengetahui bahwa syirik itu tidak diperbolehkan. Syirik itu yang bagaimana sih? Nah, itu di dalam akidah Islam itu dipelajari juga. Terus selanjutnya yaitu menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah, yaitu salah satunya yaitu dapat berpikir. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Dia dikaruniai akal pikiran. Yang membedakan manusia dengan hewan yaitu terletak pada pikiran. Nah, kalau hewan itu kan tidak dikaruniai pikiran, sedangkan manusia itu dikaruniai pikiran. Dengan pikiran tersebut, manusia dapat berpikir untuk mencerna mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, selain itu tujuan akidah Islam juga untuk mengikhlaskan atau meluruskan niat atau membenarkan niat ketika kita niat seperti bersedekah. Niat kita bersedekah itu hanya untuk Allah, bukan hanya untuk biar dipuji orang atau lain sebagainya. Dengan kita belajar akidah Islam itu, kita tahu bahwa riya itu tidak boleh, pamer itu tidak boleh. Maka ketika kita memahami benar-benar itu akidah Islam, kita akan terhindar dari
sikap atau sifat riya itu. Yang kedua yaitu membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul akibat kosongnya hati. Maksudnya tidak eling. Maksudnya gimana ya? Tidak, di dalam hatinya itu tidak ada Tuhan. Maksudnya ya intinya nggak eling lah kepada yang Maha Pencipta gitu. Makanya biasanya orang itu akan kalut, tidak percaya, dan intinya ketika dia pusing maka dia akan berbuat semaunya dia gitu. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang hubungan Islam, iman, dan ihsan. Untuk materi selanjutnya silakan dibacakan. Berdiri di sebelah sini aja. Hubungan Islam atau iman dan ihsan. Ada 3 unsur pokok dalam akidah Islam yang tidak bisa dipasangkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seorang pengaku berakidah Islam atau lebih mudahnya dia mengaku sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Untuk mengetahui hubungannya perlu diketahui terlebih dahulu pengertian ketiganya. 1. Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman ya, yang artinya adalah patah tunduk, menyelesaikan diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah Islam, yaitu agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tunduk atau berserah diri adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut Muslim. 2. Iman. Menurut bahasa iman berarti percaya, sedangkan menurut Islam iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan muslim atau orang yang beriman. 3. Ihsan berasal dari bahasa Arab, yaitu aksan yuksin iksan, yang berarti kebaikan. Islam adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah sebagai makhluk individu, yaitu hubungan dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama. Lebih lanjut disebutkan bahwa cara menghadap diri ini harus senantiasa merasa, melihat, atau dilihat oleh SAW, sebagai disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jibril bertanya, "Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu." Nabi menjawab, "Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Dengan dalam berbuat baik kepada Allah maupun sesama harus dilakukan setiap saat, karena adalah kontrol langsung dari Allah SAW. Orang yang telah menerangkan hal ini tersebut dengan muslim. 3. Unsur pokok akidah Islam di atas tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bahkan ketiganya berkumpul dalam satu hadis panjang yang dirawatnya. Cukup. Baik, terima kasih. Ya, di sini Islam yaitu berarti tunduk atau berserah diri atau patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan
segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah dinamakan atau disebut dengan muslim. Nah, sedangkan iman yaitu membenarkan, maksudnya percaya. Iman itu percaya dengan percaya dengan hati, seperti yang dijelaskan pada pertemuan pertama, yaitu iman itu membenarkan dengan hati, mempercayai dengan mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Maksudnya diamalkan pada kehidupan sehari-hari melalui perbuatan. Jika seseorang yang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin, orang yang beriman. Nah, yang selanjutnya yaitu ihsan. Ihsan itu berarti kebaikan. Maksudnya ihsan itu adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk individu yang hubungannya dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Lebih lanjut disebutkan, ya seperti yang ada pada hadis Nabi SAW tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian, yaitu ihsan itu melakukan perbuatan baik yang seakan-akan kita itu dilihat oleh Allah, meskipun kita tidak bisa melihat Allah. Ketika kita melakukan perbuatan baik, di situ tidak pamer dengan orang, dengan sesama rekannya atau dengan orang yang di sekitar kita, maksudnya riya, itu berarti kita sudah bisa dikatakan sebagai manusia dengan ihsan gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak, silahkan kalian jelaskan atau kemukakan tugas kalian di rumah kemarin yang sudah ditugaskan di pertemuan pertama tentang fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Salah satu aja, coba kalian jelaskan di depan tentang fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Iya. Fakta dan kebenarannya. Iya, fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Berdiri boleh, duduk boleh, tapi di depan. Akidah secara bahasa berasal dari kata akada, yakidu, akidatan, yang berarti ikatan atau kebenaran. Langsung di fenomenanya aja. Hal-hal apa saja yang membuktikan bahwa akidah Islam itu benar? Ini sudah dilanjut aja. Saja. Ini tentang pengertian akidah Islam apa? Fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam yang kalian kerjakan. Akidah menurut syara ialah
Allah memerintahkan untuk sholat karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam kehidupan kita, orang yang sholatnya tidak sungguh-sungguh atau tidak sholat sama sekali, hidupnya akan amburadul. Mereka tidak takut perbuatan keburukan karena mereka tidak ingat bahwa Allah selalu mengawasi dan akan membalas segala perbuatannya. Orang yang sholatnya baik, perangannya juga baik karena selalu ingat Allah. 2. Allah itu satu atau esa, dan kita tidak boleh menyekutukannya. Jika manusia menyekutukan Allah, maka mereka akan menyembah batu, pohon, batu, bahkan orang yang dihormatinya agar tujuan di dunianya tercapai. Hal ini akan menimbulkan kesemerabutan terlebih lagi jika manusia telah menyembah uang dan harta. 3. Allah mewajibkan perempuan Islam untuk menutup aurat agar melindungi dirinya. Di Amerika telah dilakukan percobaan seorang wanita tidak berjilbab dan berpakaian seksi yang melewati sekelompok laki-laki jalanan, maka perempuan tersebut digoda oleh para lelaki tersebut. Pada kesempatan lain, wanita yang sama tersebut menggunakan jilbab dan menutup aurat. Saat dia melewati sekelompok laki-laki jalan, ternyata mereka lebih menghormati perempuan tersebut dan tidak menggodanya. 4. Allah melarang manusia memakan daging babi karena ternyata setelah diteliti dalam daging babi terdapat banyak racun dan penyakit. 5. Allah melarang manusia mendekati bahkan melakukan zina karena dapat mengundang pertengkaran dan bahkan penyakit menular yang sangat berbahaya. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Oke, bagus. Ya, benar ya. Fenomena dan dalam kehidupan tentang akidah Islam itu yaitu ada halnya tentang semua tentang dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak? Ada. Ada? Mengapa kita harus mempelajari akidah Islam? Mengapa kita harus mempelajari akidah Islam? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang tujuan akidah Islam. Jadi tujuan akidah Islam itu apa? Yaitu untuk supaya kita mengetahui petunjuk hidup yang benar, memiliki petunjuk hidup yang benar dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan sejak lahir. Ada pula tujuannya yaitu apa? Untuk meluruskan niat dan ibadah hanya kepada Allah, bukan karena manusia atau yang lainnya supaya disanjung atau yang lain-lain. Juga untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam memikirkan duniawi. Tuh. Sudah cukup? Oke. Jika sudah cukup, selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas evaluasi untuk pelajaran pertemuan pagi hari ini. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan pengetahuan, pemahaman kalian. Kakak beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Jika sudah,
Silahkan kalian kumpulkan ke depan. Jangan contekan. Iya. Kerjakan sebisa kalian jika sudah dikumpulkan di depan. Sudah? Iya. Nah, sudah dikumpulkan di depan, dijadikan satu, dikumpulkan di depan. Oke. Gimana soalnya, mudah apa enggak? Mudah. Mudah. Bisa kejawab semua. Tidak bisa. Oke, baik. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah cukup ya? Oke, baik. Jika sudah cukup, marilah kita tutup pertemuan pada kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.